marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul G30S atau PKI Sejarah Kelam yang tidak boleh terlupakan. Dengan mengingat sejarah ini, kita bisa memperoleh pengetahuan berharga sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme agar kita mampu mencintai bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman sekalian, pada malam tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September melancarkan pemberontakan. Mereka adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Sasaran utama mereka adalah para pimpinan TNI Angkatan Darat. Sejumlah prajurit bersenjata mendatangi rumah-rumah para jenderal di Jakarta untuk menculik dan membawanya ke sebuah lokasi di Jakarta Timur, yaitu Lubang Buaya. Di tempat itulah para jenderal mengalami penyiksaan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Jenazah mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang kedalamannya sekitar 12 meter. Adapun korban dari peristiwa tersebut adalah pertama Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, dan yang kedua ada Mayor Jenderal M. Suprapto sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dan yang ketiga ada Mayor Jenderal M.T. Haryono sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dan yang keempat ada Mayor Jenderal S. Parman sebagai Deputi 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dan yang kelima ada Jenderal D.I. Panjaitan sebagai Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan yang keenam ada Brigadir Jenderal Suyoto Siswa Miharjo sebagai Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Dan yang ketujuh ada Letnan 1 Pere Andreas Tandean sebagai Ajudan Jenderal Ahmad Yani. Selain 7 korban di Jakarta, di Yogyakarta juga gugur Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Jenazah para pahlawan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Mereka kemudian dimakamkan secara khidmat di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Teman-teman yang saya cintai, dari tragedi ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua adalah pentingnya toleransi dan rekonsiliasi. Dan yang ketiga, kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Peristiwa G30S atau PKI mengajarkan kita bahwa bangsa ini pernah hampir hancur karena ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan menjaga Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan kita semua. Harapan saya, semoga bangsa Indonesia selalu dijauhkan dari perpecahan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.